Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Diners. Pada video kali ini saya akan membahas tentang SKB CPNS 2021 ya. Bidang kesehatan perawat ahli pertama tentang preceptorship dan mentorship. Tentunya ini sesuai kisi-kisi SKB CPNS 2021 Permen-Pan RB nomor 35 tahun 2019. Sebelum mulai, teman-teman bisa klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus bermanfaat dan teman-teman juga bisa mendapatkan informasi kesehatan, keperawatan, dan tentunya pembahasan dan soal SKB CPNS tahun ini ya. Dan pastinya juga saya terus bersemangat untuk memberikan informasi yang lainnya juga ya. Jadi jangan lupa subscribe and like share ya. Oke, langsung saja kita bahas tentang preceptorship dan mentorship. Preceptorship ya. Jadi preceptor itu seseorang yang mengajar, memberikan bimbingan, dapat memberikan inspirasi, menjadi panutan atau role model, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu atau train untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan khusus mensosialisasikan trainer pada peran barunya. Sedangkan preceptorship adalah suatu metode pengajaran dan pembelajaran mahasiswa dengan menggunakan perawat sebagai model perannya. Jadi bedanya preceptor dan preceptorship adalah preceptorship itu adalah metodenya, kalau preceptor adalah orangnya ya. Jadi perlu dipahami teman-teman. Lanjut ya. Nah, ini untuk tujuan utama preceptorship adalah secara mikro itu bertujuan untuk membantu proses transisi dari pembelajaran ke praktisioner. Jadi dari pembelajaran ke praktek langsung gitu ya. Mengurangi dampak sebagai shock realita dan memfasilitasi individu untuk berkembang dari apa yang dihadapi dari lingkungan barunya. Dan secara makro, preceptorship secara makro bertujuan untuk melibatkan pengembangan perawat di dalam berorganisasi. Preceptorship digunakan sebagai sosialisasi dan orientasi, sehingga diskusi antara preceptor dan precepti diperlukan untuk memberikan pandangan dan harapan. Precepti akan memiliki kemampuan yang sama dengan preceptornya. Jadi ada secara mikro dan secara makro ya. Kalau secara mikronya itu bisa membantu untuk proses transisi dari pembelajaran ke praktisioner. Kalau secara makronya itu untuk mengembangkan perawat di dalam berorganisasi. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, manfaat preceptorship dapat memberikan program nih. Jadi program preceptorship itu punya program ya yang dapat memberikan manfaat baik kepada preceptor atau guru, precepti atau murid pada lulusan yang baru, yaitu peningkatan pengalaman precepti atau murid dalam perawatan pasien, peningkatan diri preceptor dalam memecahkan sebuah kasus, peningkatan rasa kepercayaan diri precepti, dan peningkatan wawasan preceptor dalam memberikan bimbingan. Itu adalah manfaat preceptorship. Dan tahapan-tahapan preceptorship itu ada 3. Pertama adalah awal wawancara, yang kedua adalah wawancara intermediate, dan yang ketiga adalah akhir wawancara. Apa sih awal wawancara itu? Pertama itu menjelaskan hasil yang diinginkan dicapai dalam bimbingan. Yang kedua, menjelaskan dukungan dan mekanisme bimbingan. Yang ketiga, mengidentifikasi aktivitas dan cara belajar yang akan proses bimbingan. Untuk proses intermediate, precepti dan preceptor menentukan tinjauan bimbingan dan bukti terdokumentasi.
lalu topik diskusi yang intensif, dan dokumen bukti belajar yang sesuai. Sedangkan pada akhir wawancara, mengevaluasi hasil bimbingan. Lalu rencana tahap selanjutnya dari pengembangan profesional. Preseptor memberi feedback atau masukan serta evaluasi selama interaksi dan mengkaji respon persepti selama proses bimbingan, serta gunakan siklus reflektif untuk belajar dari pengalaman persepti. Jadi ingat lagi ya, untuk tahap-tahap perseptorship itu ada 3. Wawancara, wawancara intermediate, dan akhir wawancara. Lanjut ke langkah-langkah perseptorship ya. Pertama itu persiapan pertemuan, yaitu wawancara awal. Hal yang diperlukan oleh preseptor adalah pertama mencari tahu tentang kebutuhan persepti dalam bimbingan. Yang kedua, membantu persepti menentukan tujuan bimbingan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menanyakan kepada persepti tentang tugas yang dibebankan. Yang keempat, memperkenalkan tentang sikap perseptor dan kesempatan bimbingan. Yang kelima, menjajaki psikologis persepti tentang kesiapan bimbingan. Dan yang keenam, memberi dukungan persepti untuk self-assessment setiap tahap bimbingan. Itu untuk persiapan pertemuan pada wawancara awal. Lanjut ke tahap pelaksanaannya. Ada wawancara lanjutan. Jadi hal yang perlu dilakukan oleh perseptor adalah pertama, mendukung persepti untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Yang kedua, mengklarifikasi setiap ide yang ditentukan oleh persepti. Yang ketiga, memberikan saran persepti untuk perbaikan. Yang keempat, mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh persepti. Yang kelima, melihat kembali perkembangan persepti setelah wawancara. Dan yang keenam, mendorong persepti untuk menjawab pertanyaan perseptor. Itu adalah di tahap pelaksanaan di wawancara lanjutan. Selanjutnya adalah tahap evaluasi, yaitu wawancara akhir. Hal yang perlu dilakukan oleh perseptor adalah pertama, menanyakan kepada persepti kesiapan dalam menerapkan hasil wawancara. Dan yang kedua, mendiskusikan dengan persepti hal-hal yang dianggap penting. Dan yang ketiga, menilai kemajuan dan kemampuan persepti dalam proses wawancara tentang topik yang sudah disepakati. Itu adalah langkah-langkah perseptorship ya. Sekarang masuk ke mentorship. Mentoring adalah pasangan intens dari orang yang lebih terampil atau berpengalaman dengan orang keterampilan atau pengalaman sedikit, dengan tujuan yang disepakati oleh orang yang mempunyai pengalaman lebih sedikit untuk menambah dan mengembangkan kompetensi yang spesifik. Itu menurut M. Murray NMON 1991. Sedangkan menurut Treasury Board of Canada 1993, mentoring merupakan hubungan pembelajaran dan konseling antara orang yang berpengalaman yang membagi keahlian profesional dengan orang yang lebih sedikit pengalaman untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan dari bagian yang kurang pengalaman. Jadi kesimpulannya, kalau menurut saya pribadi sih ini lebih kata dari sharing ya, sharing pengalaman gitu ya, antara yang udah berpengalaman dan yang belum berpengalaman gitu ya. Kalau dilihat secara garis besarnya, tentunya pengalaman yang apa ya? Pengalaman yang mempunyai keahlian yang profesional ya. Jadi seseorang yang profesional yang lebih senior itu membagikan pengalamannya ke orang yang profesional yang masih junior atau awal gitu ya, yang masuk dalam bidang tertentu gitu. Lanjut ya untuk mentorship ya. Tipe mentoring. Nah, terdapat 2 tipe kegiatan mentoring, yaitu mentoring yang bersifat alami, contohnya seperti persahabatan, pengajaran, pelatihan, dan konseling. Dan yang kedua adalah mentoring yang direncanakan, yaitu melalui program terstruktur di mana mentor dan mentri memilah atau murid ya, mentor dan murid ya, memilah dan memadukan kegiatan mentoring melalui proses-proses yang bersifat formal. Itu adalah tipe kegiatan mentoring. Selanjutnya,
Menurut Dalton atau Thomson Career Development Model, terdapat 4 tahapan dalam pendekatan mentoring, yaitu tahap pertama adalah dependence atau ketergantungan. Profesional baru masih tergantung pada mentor dan mengambil peran subordinat di mana memerlukan supervisi yang dekat. Tahap kedua atau independence mandiri, profesional dan mentor mengembangkan hubungan yang lebih seimbang. Profesional mengubah dari apprentice ke kolega ya, dan membutuhkan sedikit supervisi. Kebanyakan profesional akan sampai tahap ini untuk sebagian besar dalam kehidupan profesional mereka. Tahap ketiga atau supervising other atau supervisi orang lain menjadi mentor bagi diri sendiri dan mendemonstrasikan kualitas profesional sebagai mentor. Dan tahap keempat yaitu adalah managing and supervising other atau memanajemen dan mensupervisi orang lain, yaitu menjadi responsible untuk penampilan yang lain dikarakteristikan dengan merubah peran dari manajer atau supervisor menjadi responsible terhadap klien, peserta didik, dan personel. Jadi menurut si Dalton ini ya ada 4 ya tahapan ya untuk pendekatan mentoring, yaitu dependence, independence, supervising other, dan managing and supervising other. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, ada beberapa syarat untuk menjadi seorang mentor. Pertama itu bisa dipercaya, memiliki respect, memiliki pengetahuan yang lebih baik, memiliki skill yang lebih baik, memiliki semangat tinggi atau self motivate ya, memiliki sikap mental positif, memiliki sikap empati, peduli atau caring, dan decision maker atau pengambil keputusan. Itulah syarat-syarat menjadi seorang mentor, teman-teman ya. Lanjut ya. Aplikasi preceptorship dan mentorship di rumah sakit ya. Kedua model tersebut sangat cocok apabila digunakan ketika bimbingan untuk perawat atau calon perawat, karena preceptor dan mentoring memberikan pengajaran yang apabila dilakukan dengan benar akan memberikan manfaat positif di seumur hidup bagi lulusan baru yang hendak terjun ke dunia keperawatan yang sesungguhnya dengan berkualitas. Tugas peran preceptorship. Nah, setiap perawat wajib untuk melakukan peningkatan kemampuan dan pengetahuannya supaya mudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi pasien. Tentunya yang semakin kompleks masalahnya. Hal itu juga akan membuat kepuasan pelayanan mampu terjaga, serta diharapkan pula bahwa mereka bisa membagikan kemampuan mereka pada perawat-perawat yang baru. Oke, jadi ya intinya saya menggaris besar ya. Peran preceptor ini apabila dikaitkan dengan kondisi lapangan terwujud pada keberadaan clinical instruction di RS. Jadi kegiatan ini ya bisa disebut kalau kita praktek itu ada di CI ya. CI itu clinical instruction ya. Oleh karena salah satu peran CI adalah mendampingi murid atau perawat baru dalam menjalankan standar prosedur untuk memberikan perawatan yang terbaik. Berjalannya program ini tidak bisa berjalan dengan baik apabila tidak dapat dukungan dari stakeholder internal rumah sakit yang memiliki kontribusi atas proses pengembangan keprofesionalan pelayanan keperawatan seperti manajer, administrasi, edukator, dan anggota tim kesehatan lainnya. Nah, itu adalah pembahasan dari preceptorship dan mentorship. Sekarang kita akan ke pembahasan soal atau latihan soal. Pengertian dari preceptorship. Nah, ada preceptor ya, ada preceptorship nih teman-teman ya. A. Metode pengajaran dan pembelajaran mahasiswa dengan menggunakan perawat sebagai model perannya. B. Metode pengajaran dan pembelajaran mahasiswa dengan menggunakan pasien langsung sebagai model perannya. C. Metode pengajaran dan pembelajaran mahasiswa dengan menggunakan Phantom dengan model perannya. D. Metode pengajaran dan pembelajaran mahasiswa dengan menggunakan keluarga pasien sebagai model perannya. Atau E. Metode pengajaran dan pembelajaran mahasiswa dengan menggunakan pendidik langsung sebagai model perannya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman bisa jawab langsung ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah pengertian dari preceptorship yaitu A ya. Metode yang pembelajaran mahasiswa menggunakan perawat langsung sebagai model perannya.
Itu ya. Langsung ke soal selanjutnya. Tujuan utama preceptorship adalah untuk mengurangi dampak sebagai shock realita di kehidupan keperawatan secara A. makro, B. masif, D. kognitif, D. mikro, atau E. secara peran. Jadi ada beberapa peran nih teman-temannya. Ada beberapa cara ya. Ada beberapa tujuan utama ya. Ada beberapa tujuan utama untuk preceptorship ya, untuk mengurangi dampak shock realita. Jawaban yang tepat adalah secara mikro ya. Jadi secara mikro, secara pribadi, secara kecil dulu ya. Secara kecilnya itu si perawat ini, si presepti ya atau murid ini, agar dia tidak shock realita, tidak kaget melihat kehidupan keperawatan gitu ya. Lanjut soal berikutnya. Manfaat preceptorship untuk presepti ya adalah A. meningkatkan pengalaman, B. meningkatkan keterampilan, C. meningkatkan kesiapan, D. meningkatkan kesigapan, atau E. meningkatkan disiplin. Soal-soalnya hampir mirip ya teman-teman ya, tapi yang paling tepat adalah ya betul A. meningkatkan pengalaman ya, untuk manfaat preceptorship untuk murid atau presepti ya, meningkatkan pengalaman. Lanjut ke soal berikutnya. Dalam tahapan wawancara preceptorship ada 3, yaitu kecuali A. menjelaskan hasil yang ingin dicapai dalam bimbingan, B. menjelaskan dukungan dan mekanisme bimbingan, C. mengidentifikasi kreativitas presepti dalam proses bimbingan, atau D. mengidentifikasi aktivitas dan cara belajar yang akan diproses bimbingan gitu ya. Dan jawaban yang paling tepat adalah kecuali C. mengidentifikasi kreativitas persepti dalam proses bimbingan. Untuk poin A, B, C itulah benar ya. Jadi itu adalah tahapan wawancara preceptorship ya. Kalau kecualinya ya C, mengidentifikasi kreativitas persepti dalam proses bimbingan. Lanjut ke soal berikutnya. Menurut Dalton Thompson Career Development Model, terdapat 4 tahapan dalam pendekatan mentoring, yaitu kecuali A. dependence, B. independence, C. supervising order, D. managing and supervising order, atau E. managing and finishing order. Mungkin teman-teman masih ingat tadi yang pembahasannya? Ya, jawaban yang tepat kecuali adalah E ya, managing and finishing order. Kalau dependence, independence, supervising order, dan managing and supervising order itu adalah 4 tahapan menurut Dalton. Oke teman-teman, ini video slide terakhir ya. Kita akhiri saja untuk pertemuan kali ini, video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, comment, and subscribe di Nurse. Semoga lulus SKB-nya dan menjadi PNS tahun ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.